dilama-lamain apa biar sampai 90 hari. Ini nggak akan dilakukan sebuah pengadilan, nggak. Ini sebuah hal yang sangat-sangat miris sekali. Januari saja sudah cukup sebenarnya. Coba lihat, biaya sidang Rp500, biaya sidang Rp1.000 dibayar negara itu. Kalau ini dihitung-hitung, sama ini, sudah berapa banyak APBN, APBD yang sudah habis? Udah 2 tahun ini. Akhirnya kita berdampak kepada yang lain, ada apakah Sambo? Skenario apa lagi nih? Kenapa belum bisa kau ketok palu? 1 menit lagi pun perpanjangan akan berakhir. Atau kalau kita melihat skenario-skenario hukuman mati, 1 menit lagi juga akan dilakukan eksekusi hukuman mati. Masih ada telepon dari surgawi bisa berubah. Tanyalah telepon dewata di surga. Ini saja kami sudah menang. Jujur aja. Sudah bisa menangkap seorang calon bintang berikutnya kan. Hebat kan? All the big scenario to be done. Apa bahasa Indonesianya nih? Nah itu. All the big scenario to be done. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di newsmaker medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya, Alfa Mandalika. Sudah belasan orang saksi fakta dan saksi ahli Verdi Sambo dihadirkan majelis hakim dalam sidang dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua. Termasuk pekan lalu dan pekan ini, majelis hakim memberi kesempatan 2 orang guru besar hukum pidana, yakni memberi kesaksian meringankan bagi Sambo. Menurut jadwal, akhir Februari nanti sidang berakhir. Majelis hakim akan membacakan vonis. Nah, yang menarik adalah setelah sidang saksi ahli meringankan, Sambo dan Putri Chandrawati sama-sama menolak nih saling menjadi saksi. Nah, strategi apa lagi nih yang sedang dimainkan Sambo? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita telah terhubung melalui Zoom bersama Dr. Nelson Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J. Selamat sore Pak Nelson. Selamat sore, salam sehat, Horas. Apa kabar? Salam sehat Pak Nelson, sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Nelson atas waktunya. Ya. Baik Pak Nelson, sebelum kita bicara soal Sambo dan Putri Chandrawati yang menolak saling menjadi saksi, publik juga ingin tahu nih hal-hal baru, yaitu sidang di tempat nih, yaitu hakim dan jaksa akan mengecek langsung rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling dan rumah Duren 3. Nah, kalau perkara perdata misalnya rebutan harta warisan, biasanya hakim memang ke lokasi sengketa langsung. Nah, pertanyaan saya nih Pak Nelson, apakah ini suatu hal yang wajar ya Pak? Perkara pidana, hakim langsung turun gunung ke TKP. Menarik sekali. Tentu ini harus ada payung hukumnya. Siapakah? Lama saya sebut itu. Akhirnya terbukti semua. Apalagi Pak Kamarudin. The man behind the script. Ini dia. Siapa ini dalangnya kan itu. Kita kan asumsi-asumsi jadinya. Sebenarnya hakim sudah bijak ini. Oleh karenanya, kalau dirasa kurang, hak hakim itu menentukan untuk check on the spot. Ya, ini tadi ke rumah mana itu rumah 46, mana rumah Salabintana, mana rumah Belitung, suka orang itulah di situ. Tetapi ini dia, berarti kalau hakim check on the spot, turun ke lapangan, rekonstruksi yang pernah ada kita anggap tidak lengkap. Ini catatannya. Rekonstruksi yang pernah ada loophole. Bahasa hukumnya itu ada celah yang kosong. Salah satu contoh, ketika kami ikut rekonstruksi berlapan, ya, lengkap Kamarudin Martin Johnson saya dan kawan-kawan, diusir. Sekali lagi diusir sama direktur apa itu, yang udah jadi Kapolda itu ya. Nah, apa hak dia mengusir kami? Berarti ada satu keadilan yang tidak merata. Kenapa penasihat hukum pengacara dari pihak seberang sana boleh masuk? Kenapa komisi-komisi Kompolnas, Komnas HAM bisa masuk? Apa? Padahal kami pelapor, kami pengadu ya. Jadi kalau memang hakim merasa ada loophole, sesuatu yang kurang, alhamdulillah kita doakan. Biar ketemu benang merahnya. Apakah, ini apalagi melanjut, karena udah mutar-mutar. Apakah hakim menginginkan tata cara pembunuhan itu terjadi, locus delicti, tempus delicti, atau memang ibu itu, nggak sebut nama ibu mana, pemerkosaannya kurang lengkap, lengkap sekali atau bagaimana? Apakah siapa yang gendong mau dibuktikan? Karena saksinya berputar-putar semua. Oke, Pak Nelson, kita lanjutkan ke soal kontroversi saksi ahli Sambo.
Dua saksi ahli meringankan dua orang guru besar hukum pidana nih. Satu guru besar hukum Universitas Andalas, satu lagi guru besar Universitas Hasanuddin. Nah, beberapa pendapat kedua guru besar ini mengundang pro dan kontra. Yang terbaru, saksi ahli pekan ini Profesor Said Karim secara implisit menyatakan dakwaan pasal 340, pasal pembunuhan berencana tidak terpenuhi. Sebab pembunuhan berencana harus memenuhi unsur ada waktu berpikir dengan tenang. Nah, apa nih pandangan Pak Nelson terkait statement atau kesaksian dari Profesor Said Karim? Pelaku yang merencanakan ini siapa? Sekali lagi tahun. Dia sadar nggak nyuruh orang di situ? Lebih dari 5 orang loh. Jadi tinggal yang memberatkan kan muter-muter aja yang kawan-kawan itu. Yang dibayar, siapa itu? Romeo. Kau dibayar berapa? 500 juta. Untuk apa? Kali kasih atau apa? Karena perbuatan kan itu saja. Nah, kalau dibilang tidak pembunuhan itu karena tenggat waktu, sampai ditertawakan jaksa itu, dia tidak salah. Dijawab dong. Ini si Fantasiera bilang, saya tidak tahu, saya lupa. Prosesnya cepat sekali, singkat kali. Sederhana. Gerhana matahari, gratifikasi, melongsongnya kecepatan peluru, itu semua udah diprediksi bahwa itu kecepatan angin kan. Dan ini seorang bintang 2, masa nggak tahu itu tiap hari itu kerjanya. Memalukan. Saya aja tangan saya memukul kepala kerbau, pak. Itu udah tahu saya berapa detik. Yang gini-gini hakim bijak itu nanti. Akan bijak sekali. Hakim juga kan udah disumpah. Hakim juga profesional. Kalau hanya kawan itu ya nggak apa-apa. Saksi seperti kita ini ahli, melengkapi aja. Kan ada gium. Membela yang benar, membela yang bayar. Kan ada agium itu. Itu ke sana larinya. Dalam artian, kalaulah kita soroti, tinggal bilang aja bahwa siapa yang jernih pendapatnya, yang sehat mengalah, masalah dia tembak, saya nggak tahu itu. Pokoknya pengakuan kawan itu kan itu. Jangan jadi dihilangkan tempus delicti hanya hitungan detik. Emang bisa kita hadang siapa sih? Matahari terbit dari timur, ada yang bisa hadang? Kecuali Tuhan yang Maha Esa. Matahari terbenam di barat, ada yang bisa melarangnya lagi? Nggak ada. Itu udah siklus. Jadi peluru itu kecepatan angin, kecepatan suara, nggak ada dalam tempo sesingkat-singkatnya itu. Jadi ini hanya pengakuan-pengakuan aja. Kalau saya hakim, di dalam pasal 186 dikatakan, hakim hanya cukup membuktikan satu alat bukti aja. Tinggal ini prinsip-prinsip pengadilan sudah berubah. Prinsip pengadilan Undang-Undang 1470, saya ulangi, yang sudah dirubah berkali-kali, tetapi misinya sama. Peradilan itu cepat, biaya murah, sederhana, dan itu tadi tanpa bayarannya. Nah, jadi kalau bayaran makanya coba lihat, biaya sidang Rp500, biaya sidang Rp1.000, dibayar negara itu. Kalau ini dihitung-hitung, sama ini, sudah berapa banyak APBN, APBD yang sudah habis? Udah 2 tahun ini ya perkara ini, 2 tahunnya, 2022, 2023. Saya pun nggak bisa prediksi lagi bagaimana ini, apa selesai akhir bulan atau bulan depan ini. Nah, ada tadi selintas, kalaulah ini berakhirnya kapan, perpanjangan waktu ini hal yang lumrah, nggak hal yang 2-3 kali bila kepentingan yang memaksa. Dan hakim juga akan memiliki kebijakan. 1 menit lagi pun perpanjangan akan berakhir. Atau kalau kita melihat skenario hukuman mati, 1 menit lagi juga akan dilakukan eksekusi hukuman mati. Masih ada telepon dari surgawi, bisa berubah itu. Jadi untuk tempus delicti. Oke, Pak Nelson. Nah, boleh digarisbawahi nih, Pak Nelson. Oke, baik Pak Nelson. Boleh digarisbawahi nih, Pak. Apakah dalam pasal-pasal pidana memang mengharuskan unsur tenang dan tidak emosi ya sebagai syarat terpenuhinya pembunuhan berencana? Bagaimana dia sudah calon pimpinan, nggak tenang. Dan hebatnya ini locus delicti, di rumahnya loh. Kejadian ini terjadi di rumahnya. Baru rentetan. Peristiwa itu terjadi di rumahnya di Magelang. Tempat anak-anaknya besar. Tempat anak-anaknya sekolah. Rentetan itu berjalan lagi di jalan tol. Antara Anyer dan Jakarta, lagunya si Yeni Rahman ya, siapa itu. Kalau ini antara Magelang, Cawang, dan Duren 3. Ini rentetan loh.
Kalau dia nanti nggak sadar siapa supirnya, Romeo, nggak sadar di tol, kan kecelakaan. Nah, Bapak itu pun kalau nggak merintah tembak segala macam, nggak terjadi peristiwa ini. Sederhana loh. Saya nggak tahu dikelabukan ini apa acara peradilan ini oleh kesaksian, kawan-kawan PH. Saya nggak tahu. Ini sebenarnya kasus sederhana. Puluhan kali saya menyebut ini kalau ada diskusi hukum, ada korban ditembak mati seorang polisi di rumah polisi, penembak polisi. Selesai. Baru dicari pasalnya. Nah, karena si dia ini orang yang berpengaruh, yang ahli di dalam BAP, nah, BAP ini kok jadi kelabu. Berkali-kali BAP itu dicabut, dicabut, dirubah-rubah. Oke, Pak Nelson, di bagian lain saksi ahli juga meringankan Sambo bicara soal pengakuan Putri soal perkosaan. Ketika kuasa hukum Sambo mengatakan surat hasil pemeriksaan psikologi forensik masuk kategori bukti pemerkosaan. Jawaban Profesor Said Karim adalah harus ditindaklanjuti secara hukum. Nah, Pak Nelson, setuju nggak surat pemeriksaan psikologi forensik Putri Chandrawati sebagai alat bukti pemerkosaan? Harus kita lihat dulu apa suratnya tadi, harus kita lihat ya. Nah, kalau saya tidak akan tertarik untuk penderitaan Papa Charlie itu. Kalau ini kita lihat dulu, biar bisa kita berasumsi apa isinya. Nah, kalau hanya dikarang-karang kayak otopsi yang dari apa itu ya sudahlah, jangan nggak kita terima. Tetapi kalau bisa kita ingin tahu, dipertontonkan atau di sidang apa isi daripada keterangan verbalnya itu, baru saya akan menjawab. Namun kalau ini asumsi-asumsi saja, nggak enak. Karena kawan itu dituding diperkosa. Sekarang, dulu kan pelecehan, kekerasan seksual. Nah, itu, sorry, apa awalnya? Itu kan sudah dicabut dua itu. Udah SP3, SP2 HP, diangkat-angkat lagi karena nggak ada bahasa perkosa, diangkat lagi kidnap and rape. Nah, ini dia bahasa aslinya rape ya. Nah, kita awali lagi nol lagi. Kalau sampai nanti gara-gara ini perpanjangan ya memang kebutuhan publik itu mass rapid itu nggak masalah, itu mass communication needs ya, juga selalu didengung-dengungkan. Ini ada bahasa Belandanya itu ya, unus testis, unus testus. Nah sekarang itu yang tidak bisa dibuktikan, pemerkosaan itu harus ada saksinya. Siapa saksinya? Nggak ada, udah meninggal. Tanyalah, telepon dewata di sorga, minta surat keterangan baik dari sorga bahwa dia memperkosa. Kalau enggak sudah, ini jangan diangkat. Tidak pernah ada. Tidak pernah menerima kenikmatan. Tidak pernah menerima apa itu. Kawan bilang yang basah-basah itu. Tidak pernah ada ini. Kira-kira itu saja. Artinya, kalaulah dia akan buktinya. Kalau saya sebentar aja menterogasi seorang wanita, saya diperkosa katanya. Kalau saya penyidik ya cukup ini. Hafal kau apanya? Berapa panjang jempol kakinya? Udah dua aja. Saya tanya dia bisa apa tahu diperkosa atau tidak. Kan harus ada jempol kakinya ukurannya. Kan harus tahu ya. Nah, ini bahasa Melayu nih. Nah, kebenaran kalau kami kan sudah saya pegang itu apa kemarin hasil otopsi. Semua berapa isi rambut kepalanya, jempol kakinya, jempol tangannya, kan ada fotonya. Jadi apa itu mau kita angkat lagi? Sudah itu dibuat sidang tertutup untuk apa? Kalau memang ini harus delik aduan, sudah diadukan. Dia ngadukan, adukan korban itu, biar tahu. Begitu diadukan korban meninggal. Di setiap PP, jika korban meninggal ini dianggap selesai, titik. Jadi kalau ada kawan berutang, ya, yang meninggal dia. Kalau PP baik perdata itu berakhir. Tinggal ada sebuah keyakinan, bapak saya sebelum kami antar ke karibaannya, bapak saya bilang, kalau ada utangnya saya yang bayar. Nah itu, utang ya. Ya kalau bapak saya banyak istrinya, masa saya yang bayar? Dan kalau mau dibuktikan lagi, ketika ibu itu diperkosa, jempolnya nomor berapa, bisa kita saksikan, kami ada, wah ini selesai nih. Bahwa itu bukan korban perkosaan. Dan bagaimana penyidik yang sudah menti SP3 kan, SP2 HP dari kita, dicabut-cabut lagi, bagaikan air liur yang disedot-sedot kembali. Demikian. Oke, Pak Nelson, sama dengan keterangan saksi ahli meringankan Sambo sebelumnya,
Profesor Elwi Daniel juga Profesor Said Karim juga bicara soal salah tafsir perintah hajar cat. Kedua guru besar hukum ini sama-sama mengatakan yang bertanggung jawab dalam penembakan Yosua adalah Richard Eliezer, bukan Sambo. Karena soal perintah hajar cat ini berkali-kali diangkat di kubu Sambo. Nah, silakan Pak Nelson kembali menanggapi soal hajar cat ini. Impossible misi itu. Impossible. Nggak ada. Apa yang dinyatakan diruntut dulu. Nah, ini. Sebelum dipanggil satu-satu, Eliezer, tugasmu ini. Eksekusi 5 kali. Kawan itu masih hidup. Ini nggak bisa, sampah itu nggak bau. Bangkai itu bau. Awalnya dia sudah mengatakan 2 kali di tembok ya. Nah, jadi nggak ada situ bahasa hajar. Kok dia hajar, dia ikut menembak kok. Bagaimana ahli itu tahu yang pelakunya fantasi era? Dia yang nembak kok hajar cat. Ini perubahan-perubahan dialog. Kita bawa hati nurani. Karena nanti di pasal 170-nya ada, kalau kop surat, ditulis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada nih. Jangan dirubah. Karena ini parlemen juga mengatakan, kalau enggak kita rubah besok demi cat, demi hajar. Demikian. Ini nih hal yang nggak benar di negara ini. Berikanlah keterangan yang bagus-bagus. Janganlah kita ahli. Ya, apa adanya lah. Cukup, waduh, saya tidak paham itu tentang jam. Karena merek jam banyak kali di dunia. Bisa jam dari handphone, bisa ini. Jangan, kasihan jaksa itu. Dia mau tanya sesuatu, diketawain. Nah, kalau saya di situ, if I were you, nggak ada cerita. Tapi kalau ada nyeleneh pertanyaan yang tidak logika, kawan-kawan PH, itu namanya jawaban kebodohan. Tidak intelek. Diulang-ulangi, diapain. Karena terdakwa juga punya hak. Ngapain ku jawab kau? Who are you? I don't care about you. Itu enak. Karena semua satu pintu adalah ke majelis hakim. Ini sebuah proporsi bentuk keadilan kita. Semua yang menengarai adalah hakim majelis. Demikian. Oke, baik Pak Nelson. Sejak sidang Sambo digelar 17 Oktober lalu, ada 13 saksi fakta dan 2 saksi ahli memberi kesaksian meringankan Sambo. Nah, salah satu saksi fakta pembantu Sambo yaitu Susi sempat disebut bisa dituntut pidana jika kesaksiannya bohong. Nah, publik ingin tahu nih Pak, apa bedanya saksi fakta seperti Susi dengan saksi ahli seperti para guru besar hukum? Kalau Susi bisa dituntut pidana atas keterangannya, apakah ada konsekuensi hukum bagi saksi ahli nih, Pak Nelson? Jika keterangannya misalnya dianggap hakim justru bertentangan dengan pasal pidana. Seperti apa, Pak Nelson? Saksi itu ya, ada yang disumpah tadi, kalau ahli udah pasti itu dibutuhkannya. Saksi ya melengkapi keterangan saja dan tidak menjadi masuk ke pokok perkara. Alat bantu, needs, tools, ya itu alat bantu saja. Nah, kalau dia udah menyimpang, memberikan keterangan yang dilihat, dirasakan, dan tentu ada di situ, itu silakan. Ya. Jadi kalau udah menyimpang, ya itu memberikan keterangan tidak benar. Nah, baru kita pakai pasal-pasal KUHP-nya. Kebohongan, publik, IT, nah itu silakan. Kita bisa temukan pasalnya untuk itu. Nah, ini orang, saya menduganya nggak enak ini. Di mana mereka ditahan, di mana mereka diamankan. Jangan ada titik temu sebenarnya. Jangan ada titik temu. Coba si KS ketika ditanya, Anda di sel mana? Dengan siapa? Dengan Romeo. Aduh, sebenarnya apa kekurangan tempat di pengadilan, di dunia kejaksaan ini satu kelemahan ya. Satu kelemahan. Perintah polisi jangan disatukan. Jangan ketika pencuri maling ayam di sel, di kamar gelap, ini nggak boleh. Jadi akhirnya, siapa tadi kita sebut Susi ya. Nah, bisa berinteraksi, bisa dipengaruhi, bisa diajar-ajari, dan itu terakhir bisa pakai iPhone. Jadi bisa dipandu dari satelit. Ini suatu pembelajaran ya. Dan ini tentunya kembali tidak ada di dunia hukum larangan. Saksi fakta, saksi meringankan, saksi ada charge, itu hanya mendorong untuk membantu saja ya. Itu di penjelasan-penjelasan saja adanya. Besok saksi apa lagi itu dibuat nggak apa-apa. Sepanjang itu hakim menilai relevannya ada dan bisa menjadi masukan, itu tidak ada larangan. Oke, Pak Nelson, kita bergeser ke masa sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memastikan bahwa
masa penahanan Verdi Sambo diperpanjang dari habis masa penahanan 9 Januari hingga 30 hari ke depan, bahkan bisa 60 hari ke depan. Nah, pertanyaan publik pasti begini nih Pak, kalau sidang Sambo sebelum selesai 60 hari ke depan, atau akhir Februari atau awal Maret, apakah bisa diperpanjang lagi nih masa penahanan Sambo, Pak Nelson? Ya, ini dapat diperpanjang karena sedang berjalan. Kontinuitasnya Oke. sedang berlangsung ya. Kecuali itu yang dipertanyakan publik ketika kasus itu tidak bergerak. Ah, itulah. Saya lewat waktu. Izinkan kita kembali, ini kasus lama. Saking banyaknya pencopet apa di polsek, itu dirugikan. Karena udah lewat 20 hari, 40 hari, 120 hari. Tetapi kalau ketentuan sudah mengatakan sedemikian, dan ini kontinuitasnya berjalan terus. Tidak ada yang berhenti. Semua dinamik, baik kepolisian, baik kejaksaan, apalagi hakim yang memutuskan ini berjalan berhenti atau tidaknya. Jadi ini tetap kontinuitas berlangsung sampai semua alat-alat kekuasaan kehakiman jalan, maka ini kita sebut final. Demikian. Dan itu vonis. Oke, Pak Nelson. Ya, menurut keterangan PN Jaksel juga jadwal vonis Sambo diperkirakan akan dibacakan majelis hakim akhir Februari nanti. Nah, menurut Pak Nelson nih, tenggat waktu akhir Februari apakah bisa tercapai melihat masih ada sidang pemeriksaan terdakwa, Pak Nelson? Nah, kalau dari kami sebenarnya kalau seperti kuasa hukum dari korban, kami memonitor. Januari saja sudah cukup sebenarnya ini, akhir ya, akhir. Mau diperpanjang kalau kami minta apa bukti-bukti dari kami lagi yang udah kami sampaikan tapi bisa dikesampingkan, nah itu bisa Februari. Namun kalau melihat kenyataan ada puluhan atau saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan dan ini alat bukti dokumen. Kalau ini sudah dianggap cukup oleh hakim, maka sudah bisa bergerak pada penyelesaian akhir yang kita sebut dengan hari vonis. Demikian. Oke, Pak Nelson, kalau kita cek lagi pasal-pasal masa penahanan di KUHP, pasal 24 hingga pasal 29, di pasal 27 ayat 3, disebutkan, jika perpanjangan kedua terlewati, maka terdakwa wajib dibebaskan demi hukum. Nah, melihat berbagai drama dan manuver kubu Verdi Sambo, apakah Pak Nelson melihat ada tanda-tanda kubu Sambo akan terus bermanuver nih, yang membuat perpanjangan masa penahanan kedua pun Februari nanti akan terlewati lagi? Dan mau tidak mau para terdakwa juga harus dibebaskan. Seperti apa nih Pak Nelson? Tunggu, saya lagi buka ini. Kau bilang pasal 27 apa itu? Hakim Ayat 3. Pengadilan Tinggi, biar jangan salah, ketentuan tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan yang belum jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Jangan lupa, saya mengingatkan pasal sudah terpenuhi. Nah, jadi ini bahasanya kan indah sekali. Bersayapnya tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya. Jadi kalau bahasa hukumnya itu dapat boleh ya boleh tidak. Dengan catatan koma lagi jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Baru kita ikuti pasal 4-nya. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, baru. Nah, berarti ada perpanjangan 30 hari lagi. Karena 60 hari tadi yang Anda sebut ya. 60 hari di pasal 2-nya. Butir 2. Butir 3 jika memungkinkan. Butir 3, 90 hari lagi baru dia lepas demi hukum. Jangan lupa ya. Untung pas dapatku ini. Jadi tidak sepotong-sepotong dan ini juga termasuk di dalam hakim pengadilan tinggi. Kalau di hakim pasal 26-nya 60 hari sama dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 90 hari. Masih ada 30 hari lagi. Kami nggak pernah apatis untuk ini. Oleh karenanya, nanti di infra TV-nya itu ya, ada perpanjangan. Dan itu sah. Nah, andai kata ada gium, bahwa ini akan dilama-lamain biar sampai 90 hari, ini nggak akan dilakukan sebuah pengadilan. Nggak. Ini sebuah hal yang sangat-sangat miris sekali. Kita punya kelas action nih. Kita punya kalender yang berubah jadi 2023. Orang hukum yang bagaimanapun tidak pahamnya hukum. Ini permainan apa lagi nih? Tapi saya yakin hukum kita sudah dynamic,
Seluruh mata bumi, mata dunia sudah memperhatikan. Dan ini kalaupun putus akhir bulan 60 hari, kalau tidak 90 hari. Anda sebut tadi pasal 27, saya cari pasal 26-nya. Demikian. Oke, Pak Nelson, kita bergeser soal yang saya singgung di awal tadi, yaitu soal Sambo dan Putri Chandrawati yang tidak mau saling menjadi saksi bagi keduanya sendiri nih. Nah, publik bertanya nih, apakah saling menjadi saksi itu artinya hakim meminta keduanya saling memberikan kesaksian meringankan? Atau sebaliknya nih, saling memberatkan? Seperti apa nih, Pak Nelson? Kita dua dulu hakim ya. Atau kau tersangka, atau kita dua dulu sama-sama terdakwa. Hakim ada bertanya nanti, karena udah di situ orangnya. Jadi dua orang udah jadi saksi. Sederhana aja. Nah, Pak Rambo, jadi jangan sebut, biar jangan disalahkan ini. Kau pernah punya istri lain nggak, Pak Rambo? Selain yang ada istri yang Chandrawati, Chandra Kirana ini, itu. Kau jawab dulu. Sudah? Baru Chandra Kirana saya tanya, saya hakim. Punya gedongan orang-orang Turki nggak selama ini? Tahu gedongan orang-orang Turki ya? Apa itu jagung-jagung berondongan? Nah, harus dijawab. Buruk rupa nggak kedua suami istri tadi? Ini yang dihindari. Ini yang dihindari. Kan ada Mandalaika yang dari NTB kan, disukan bahwa itu teman lamanya. Kalau saya hakim, saya panggil itu. Perintahkan pengadilan. Jempolnya kawan itu berapa besarnya? Begitu dong. Ini yang loophole bahasa Belandanya ya. Makanya saya sebut namanya Rambo. Selama kau aparat hukum, apa saja pekerjaanmu, ini nomor 2. Sudah berapa orang kau tembak mati orang? Itu ada. Begitu mudah si Barada, latihan dia nembak orang itu. Baru Papa Charlie tadi, Chandra Kirana itu. Dari 8 itu skuad-skuad, yang mana menurut kau yang paling ganteng, memuaskan? Ini aja. Pertanyaan nomor 2. Baru nomor 3. Sudah bosannya kau hidup, Rambo, dengan yang ada di rumah? Banyak kali rumahmu. Berapa orang satu isi rumah? Ada. Nah, baru yang seberang sana nomor 3. Kalau dia nggak pulang, siapa kau panggil ke peraduan itu? Oke lah, kita hanya bincang topik di media, karena saya tidak hakim. Kami hanya di dalam melengkapi, ada korban meninggal, kita laporkan. Ini saja kami sudah menang, jujur aja. Sudah bisa menangkap seorang calon bintang berikutnya kan. Hebat kan masyarakat kecil? 8 orang tidak dibayar. Sekali lagi, 8 orang tidak dibayar. Pak Nelson, kalau bisa digarisbawahi, apakah bisa dikatakan penolakan Sambo dan PC ini saling bersaksi ini murni strategi yang mereka pilih ya, agar menguntungkan posisi hukum mereka? Atau jangan-jangan ini bagian dari manuver tertentu kubu Sambo ya Pak Nelson? Manuver atau murni pilihan rasional ya Pak? All the big scenario to be done. Apa bahasa Indonesia-nya nih? Itu. All the big scenario to be done. Itu dia. Jadi kan kita nggak menuding orang. Tetapi kalau ini oke, hakim bijak, sepulangnya beliau nanti dari rekonstruksi kedua, ungkaplah. Kumpulkan satu sama lain. Jangan korban makhluk-makhluk yang tidak berdosa. Siapapun kesalahan Kuat Ma'ruf, kesalahan Romeo, kesalahan Eliezer sudah mulai dia malaikat kecil di dunia. Sekali lagi saya menyebut malaikat kecil di dunia, ungkapkan itu. Walau nyawa taruhannya. Romeo, kilometer, pemain sandiwara Ahmad Albar, dan lain-lain, bisa bayangkan 103. Kemarin ada 7 terdakwa lainnya yang merangkap calon-calon bintang dan jadi bintang, hancur karirnya. Menangis, terseduh-seduh. Saya dipaksa nembak seseorang. Cari, ada nggak surat tugasnya? Itu. Disertai nggak SPPD? Itu. Ketiga, diberikan nggak peralatan? Sudah lebih dari 3 alat bukti. 4, ada nggak dokumen rahasianya? Ada nggak catatan kakinya? Udah 5. Sudah. Jadi nggak mungkin saya mau memukul orang kalau nggak ada alasannya. Saya larikan. Dunia Barat nggak setuju one by one. Vote. Udah begitu.
Nah, jadi kalau kita mendahului kehendak pengadilan, sebenarnya the man behind the script yang sudah dibuat TV oleh Alfa Mandalika ini memajukan sebuah skripsi, memunculkan terang benderangnya sebuah hukum. Pertemukan yang dua ini. Kenapa mempertemukan guru besar dari Makassar, guru besar dari dari John Lennon? Apa enggak banyak guru besar dari negara ini? Kawanku sekelas, nanti ada profesor, kawanku sekelas. Ku panggil aja, hanya ongkos saja ku kasih datang dia. Ya harus datangkan dari seberang sana, ada apa jauh kali. Di capital city ini banyak yang ahli-ahli. Ini akhirnya kita berdampak kepada yang lain. Ada apakah Sambo? Skenario apa lagi nih? Kenapa belum bisa kau ketok palu? Oke, baik. Terima kasih Dr. Nelson Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J. Terima kasih sekali lagi Pak Nelson untuk diskusi Newsmaker pekan ini. Sehat-sehat selalu Pak Nelson. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.